Halo semuanya, selamat datang di DBS Diskusi Bersama Saiful ya. Hari ini kita akan melakukan pembahasan episode ketiga ya, episode ketiga dari channel YouTube ini ya. Untuk menerima info-info menarik berikutnya, kalian bisa klik subscribe dan like ya. Untuk pembahasan berikutnya, hari ini kita akan membahas tentang Jenderal Bintang 5, propaganda atau dedikasi nasional. Oke ya, sebelum kalian akan menanyakan tentang judul ini. Mungkin ada yang akan bertanya ya, kenapa saya mengangkat judul ini ya? Ini berkaitan dengan salah satu event ya, di mana Indonesia itu mengangkat 3 orang jenderal besar ya. Ada yang mengatakan itu hanyalah tindakan politik Soeharto waktu itu untuk menegaskan kekuasaan atas politik dan militer Indonesia pada waktu itu ya. Di mana tahun 97 itu tahun-tahun di mana Soeharto itu mulai goyah ya pemerintahannya, dan ditinjau juga karena banyaknya kejahatan HAM yang masih belum terselesaikan dan kasus KKN yang membuat nama Soeharto itu jelek, sehingga beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa Jenderal Bintang 5 itu hanyalah bagian dari propaganda Orde Baru ya. Tapi hari ini kita akan melakukan pembahasan yang agak lebih detail ya. Jadi sebenarnya ini pembahasan ini akan saya awalnya ingin mengangkat kisah dari salah satu Jenderal Bintang 5 ya, namanya Pak Nas ya. Tapi karena Jenderal Bintang 5 ada 3, ada Pak Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, dan Jenderal Soeharto, maka saya memutuskan untuk mengangkat 3 isu jenderal tersebut ya, dan membedahnya apakah ini bagian dari propaganda Orde Baru atau ini bagian juga dari dedikasi nasional mereka bertiga dalam membangun kemerdekaan Indonesia untuk melawan penjajah ya, karena waktu itu perlawanan melawan penjajah itu adalah perlawanan yang sangat berat ya. Oke, tanpa basa-basi kita mulai saja ya, langsung pembahasannya ya. Jenderal Sudirman dan Jenderal Nasution sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional ya, atas jasanya beliau di masa lalu dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia ya. Hanya Soeharto saja yang belum sampai detik ini belum mendapatkan titel pahlawan nasional ya, karena ya tadi saya kontroversinya sudah saya jelaskan. Tapi kalau pembahasan ini mengangkat hanya tentang kejahatan yang dilakukan oleh Soeharto tentang HAM dan KKN, memang itu akan menjadi video yang cukup panjang dan menjadi video tersendiri. Karena video ini kita akan membedah tentang promosi Bintang 5 itu, apakah itu benar-benar dedikasi nasional atau propaganda Orba ya. Kita mulai saja ya. Kita masuk ke bab 1. Sejarah awal perjuangan terbentuknya TNI ya. Jadi sebelum kita membahas Jenderal Bintang 5, kita harus tahu ya, mereka Jenderal Bintang 5 ini adalah mereka yang awalnya itu berjuang dari akar rumput, dari paling bawah ya. Bahwa Tentara Nasional Indonesia itu dulu namanya itu masih Badan Keamanan Rakyat, dan mereka itu masih terdiri dari laskar-laskar ya. Baru pada sidang PPKI yang kedua ya, tepatnya pada 22 Agustus 1945, dari sidang PPKI ini menghasilkan beberapa keputusan ya. Keputusannya salah satunya adalah melahirkan Komisi Nasional Indonesia (KNI), kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan dibentuklah BKR atau Badan Keamanan Rakyat ya. Oke ya teman-teman ya, tentang BKR ya. BKR itu sebenarnya itu adalah bagian dari, ada satu organisasi yang namanya adalah Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Badan Penolong Keluarga Perang atau BPKKP. Ini adalah organisasi yang di situ itu fungsinya menghimpun orang-orang yang dari mantan PETA dan HEIHO untuk disatukan menjadi satu kesatuan tentara ya. Ini juga bagian sejarah dari kita juga, bahwa awal mula TNI terbentuk itu ada beberapa elemen ya. Yang pertama adalah elemen dari Kenil atau tentara buatan Belanda yang berisikan pribumi. Ada tentara-tentara yang berisikan pribumi tapi di Jepang. Kemarin juga sempat saya singgung di video sebelumnya tentang Ormas ya, yang di video episode kedua ya. Jadi ada di situ ada HEIHO, PETA, Keibutan, dan sebagainya ya. Tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan HEIHO. Tugas utama untuk menampung anggota bekas PETA dan HEIHO ditangani oleh BPKPP ya. BPKKP maksud saya tadi ya. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan terbentuknya Tentara Kebangsaan.
Awalnya Tentara Kebangsaan itu awalnya namanya BKR. Kemudian berubah nama menjadi TKR pada 5 Oktober 1945 ya. Pada waktu itu ada dua sosok yang menjadi calon Panglima Jenderal tertinggi ya. Awalnya itu yang akan diusulkan menjadi Panglima Jenderal tertinggi adalah Supriyadi. Tapi karena Supriyadi tidak bisa hadir, maka hanya ada dua tokoh. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman, yang kedua adalah Umir Sumoharjo ya. Jadi setelah Supriyadi tidak bisa hadir, maka diputuskanlah voting berkaitan dengan siapa yang akan menjadi pemimpin tertinggi dari awalnya yang namanya BKR menjadi TKR ini. Dalam voting itu yang memenangkan ini adalah Jenderal Sudirman ya. Walaupun selisihnya masih tipis ya, karena ya ada beberapa dugaan bahwa Urip Sumoharjo itu kan bekas Kenil ya, sedangkan Sudirman itu bekas peta. Jadi memang ada beberapa orang yang kurang setuju dengan posisi itu dijabat oleh mantan Kenil ya. Kemudian itu sejarah singkat ya dari BKR menuju TKR, kemudian masuk lagi menjadi namanya menjadi Tentara Republik Indonesia dan tanggal 26 Juli 1946 dan kemudian baru TNI ya 3 Juni 1947 ya. TNI ini adalah penyatuan dari antara TNI, TRI dan Laskar-Laskar Berjuang ya. Oke ya, berikutnya setelah TNI terbentuk baru ada pengusulan pergantian nama lagi menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Untuk pengetahuan teman-teman saja, ABRI itu terbentuk 1962, itu juga pertama kalinya dikonsepkan namanya itu Dwi Fungsi ABRI ya. Dwi Fungsi ABRI itu waktunya itu dikonsep oleh seorang tokoh militer Indonesia juga ya, bernama itu Abdul Haris Nasution ya, Jenderal Abdul Haris Nasution ya. Jadi fungsi dari ABRI itu membebani pada pertahanan negara dan berperan dalam pembangunan nasional. Karena waktu itu Indonesia masih baru saja terbentuk ya, jadi memang fungsi TNI itu memang digandakan untuk sipil juga. Dalam konteks sejarah, di fungsi ABRI dimaksudkan untuk mengamankan stabilitas politik dan ekonomi serta turut serta dalam pembangunan negara. Itu adalah fungsi awal dari fungsi ya. Kemudian dari ABRI itu kemudian berubah nama lagi baru menjadi TNI ya. Ketika ABRI itu bisa menjadi dua, dari TNI ABRI itu bisa menjadi Polri dan TNI ya. Dengan tujuan agar lebih profesional, TNI untuk pertahanan dan Polri untuk keamanannya. Itu terjadi pada 1 April 1999. 1 April 1999 ya. Tepat setelah 98 terjadi. Kemudian kita sudah membahas tentang pertama tentang sejarah dari terbentuknya TNI cukup singkat tadi. Kemudian kita akan masuk ke bab 2. Biografi singkat dan pengabdian besar para jenderal. Jadi ini akan pembahasan yang di bab 2 ini agak mendalam dan cukup panjang ya kawan-kawan, karena teman-teman, karena ini akan membahas lebih detail lagi tentang para jenderal itu satu persatu, tapi mungkin ada beberapa bagian yang akan tetap terlewat, tapi mungkin saja dari bagian ini akan memberikan banyak sekali pencerahan ya tentang judul ini ya. Oke ya. Kita mulai dulu dari Jenderal Sudirman ya. Lahir tahun 24 Januari 1916 sampai 19 Januari 1950. Adalah seorang perwira tinggi Indonesia ya. Seorang Sudirman itu awalnya itu adalah seorang yang sebelum menjadi tentara itu masuk sebagai guru ya. Dia itu menjabat sebagai guru tahun 1936 sampai 1937, sempat menjadi kepala sekolah juga ya. Beliau juga aktif dalam kegiatan pemuda-pemuda Muhammadiyah termasuk Hizbul Waton ya. Hizbul Waton itu sejenis pramuka dalam Muhammadiyah ya. Kemudian ketika Belanda terusir oleh Jepang tahun 1942, Sudirman itu baru masuk tentara, masuk peta itu 1944 ya. Tapi karena walaupun Sudirman itu awalnya masuknya itu terlalu cepat ya, baru 1944, tapi harus diakui bahwa beliau waktu itu adalah sosok yang cukup berani dan inisiatif ya. Salah satunya adalah pada 12 Desember 1945 ya, kalau tidak salah itu Sudirman memimpin pasukan untuk mengepung beberapa pasukan sekutu yang ada di Semarang dan membuat mereka terpukul mundur ya. Kemudian ada juga selain pengepungan di Semarang, ada juga yang
cukup terkenal dan fenomenal, yaitu pertempuran Ambarawa ya, di mana waktu itu tanggal 18 Desember 1945 Sudirman memimpin pasukannya untuk bertempur di Ambarawa dan berhasil cukup sukses dalam mengusir para penjajah di pertempuran Ambarawa. Jenderal Sudirman ini adalah jenderal yang begitu kokoh niatnya dalam berjuang. Bahkan beliau itu adalah seorang yang berkali-kali itu dikecewakan oleh diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Kita kan tahu ya bahwa beberapa kali Indonesia mengadakan perjanjian seperti salah satunya perjanjian Linggarjati, kemudian ada perjanjian Renville, tapi perjanjian itu tetap dilanggar satu demi satu. Kemudian ada yang namanya agresi militer Belanda ke-1 juga ya, yang membuat penarikan pasukan Indonesia sekitar 35.000 masuk ke wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan ya, itu masuk ke dalam garis Van Mock. Oke. Menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta 1948 yang dilakukan oleh PKI di Madiun waktu itu ya. Jadi perjuangannya mereka itu cukup berat ya pada waktu itu. Apalagi Jenderal Sudirman juga dinyatakan itu sedang sakit karena sakit TBC atau tuberkulosis ya. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda lagi-lagi melakukan agresi militer ya. Agresi militer Belanda kedua 19 Desember 1948 ini yang membuat Sudirman itu semakin tidak percaya dengan Indonesia waktu itu untuk berdiplomasi ya. Kemudian Jenderal Sudirman juga terlibat dalam perencanaan upaya serangan umum 1 Maret 1949 ya. Waktu itu Sudirman membangun pos-pos atau markas perlawanan gerilya di sekitar Gunung Lawu, dan Sudirman mengomandoi untuk serangan umum 1 Maret 1949 yang pada waktu itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Sudirman ini adalah sosok yang cukup fenomenal ya, bahwa namanya itu banyak sekali melekat dikaitkan dengan perjuangan nasional. Bahkan Nugroho Notosusanto itu membuat sebutan unik untuk Sudirman adalah Esprit de Corps TNI, atau jiwa dari tentara itu ada di Jenderal Sudirman. Itu bisa dilihat bahwa perjuangan beliau itu cukup hebat ya, walaupun nanti ditandu-tandu sama didampingi orang-orang dari dokternya dalam berperang, tapi beliau tetap gigih. Kemudian ada penelitian juga dari Catherine McGregor, Catherine McGregor dari Universitas Melbourne. Ini adalah sosok Sudirman adalah sosok yang cukup disucikan ya. Bahkan di kelulusan Akmil biasanya diadakan yang namanya itu long march jalur dari perang gerilya Jenderal Sudirman ya, yang sekitar kurang lebih itu 100 km atau 62 mil ya. Nanti saya tampilkan di peta ini tentang jalur long march yang dialami oleh Akmil untuk kelulusannya, untuk menghormati jasa dari Jenderal Sudirman ini ya. Kemudian dari Jenderal Sudirman ini juga menjadi sosok yang sangat diagung-agungkan ya. Bahkan makamnya itu menjadi tempat ziarah juga ya, bukan hanya orang militer tapi juga orang-orang sipil juga. Namanya juga pernah diabadikan dalam suatu uang kertas. Dan kemudian sudah ada 2 film yang membahas secara spesifik tentang Jenderal Sudirman, yaitu Janur Kuning 1979 dan Serangan Fajar 1982. Itu adalah bentuk besar dalam menghormati Jenderal Sudirman ya. Kemudian kita akan masuk ke jenderal kedua. Jenderal kedua ini adalah jenderal yang kurang terkenal, tapi beliau itu cukup berjasa besar juga ya. Salah satunya adalah dalam membentuk doktrin atau ideologi tentara Indonesia secara konsep ya. Namanya mungkin tidak terkenal dari Jenderal Sudirman atau Soeharto sebagai presiden ya. Beliau itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution ya. Abdul Haris Nasution lahir 3 Desember 1918 sampai 6 September 2000. Adalah seorang berpangkat tinggi dan politikus. Ia bertugas militer selama Revolusi Nasional, tetap di militer selama gejolak berikutnya di demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno dari kuasanya, ia menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara.
dan di bawah Presiden Soeharto, ternyata Pak Nas ini disingkirkan dari karirnya dari militer ya. Waktu itu Pak Nasution kalau tidak salah diberhentikan secara lebih awal ya. Harusnya batas pensiun itu 55 tahun, tapi ketika itu beliau masih umur 52 tahun sudah dipensiunkan dengan alasan bahwa Soeharto merasa terancam bahwa masih ada kehadiran dari Nasution ini ya. Uh, dari Nasution ini kita akan belajar banyak sekali hal ya teman-temannya. Salah satu yang cukup terkenal adalah Nasution juga pernah menjadi wakil dari Jenderal Sudirman ya. Jadi waktu itu Sudirman menjadi panglima tertinggi dan wakilnya itu kalau tidak salah Nasution ya, benar ya. Oke ya, kita akan membahas berikutnya tentang peran besar dalam membangun doktrin dan identitas TNI ya. Untuk Nasution ini saya akan membahasnya agak sedikit lebih panjang ya, karena memang dari Nasution ini adalah satu-satunya dari ketiga jenderal bintang 5 itu yang menuliskan karya-karyanya berkaitan dengan dunia militer ya, sehingga beliau itu mempunyai dedikasi tersendiri dalam menjelaskan bahwa sejarah TNI itu seperti apa, konsepnya seperti apa, dan ideologinya seperti apa ya. Kita harus tahu bahwa Nasution ini adalah pencetus konsep Perang Rakyat Semesta 1953 yang menjadi dasar ideologis dan strategis bagi Sishankam-Rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Itu awalnya itu dari idenya Nasution ya. Kemudian dalam bukunya Pokok-pokok Perang Gerilya juga menjelaskan tentang bagaimana cara bergerilya, cara melawan perang gerilya atau anti gerilya, dan menjelaskan secara detail juga bahwa apa yang terjadi di perang gerilya itu cukup detail dalam bukunya ini, menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan-kegagalan yang dialami beliau ya. Nasution juga berjuang tidak hanya pada kekuatan militer reguler, tapi juga ingin melibatkan kekuatan rakyat ya. Itu adalah dasar dari Sishankam-Rata ya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang mencakup dari tentara dan bisa didukung oleh masyarakat sipil juga. Kita akan masuk ya penjelasannya dari berikutnya. Kita akan membahas tentang karya-karya dari Abdul Haris Nasution ya. Kita akan membahas ada beberapa buku yang beliau pernah tuliskan, yang salah satunya adalah Pokok-pokok Perang Gerilya atau Fundamental of Guerrilla Warfare 1953, yang kemudian sekitar perang kemerdekaan juga masuk ke dalam daftar buku yang Nasution ditulis ini dalam beberapa jilid. Kemudian Tentara Nasional Indonesia, dan kemudian memenuhi panggilan tugas dalam beberapa jilid juga. Tentang buku Fundamental of Guerrilla Warfare ya, ini pembahasannya akan secara singkat saja, tapi ini adalah pembahasan yang cukup menarik ya. Bab pertama ini akan mempelajari oleh strategi militer, termasuk bagaimana pedoman mempelajari perang gerilya oleh banyak lembaga pendidikan militer, diantaranya Akademi Militer West Point Amerika Serikat, berisikan tentang pokok-pokok perang gerilya ya. Ini bab pertama ini menjelaskan tentang pokok-pokok perang gerilya. Ini juga diajarkan tadi saya lupa di Akademi Militer West Point Amerika Serikat ya. Tadi saya lupa, mohon maaf ya. Kemudian menjadi menarik dipelajari karena tidak seperti buku lain terkait dengan perang gerilya. Dalam bab ini juga membahas tentang bagaimana strategi yang harus diterapkan ketika menghadapi perang gerilya. Jadi pembahasannya ini bukan hanya tentang melawan perang gerilya, tapi juga melawan perang anti gerilya atau menangani perang-perang gerilya ya. Sementara pada bab kedua adalah merupakan pemikiran penulis ketika menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk menyusun bagaimana menyiapkan diri untuk kembali melakukan perang gerilya di masa mendatang, termasuk diantaranya adalah membangun satuan-satuan komando teritorial atau yang dikenal saat ini sebagai Satuan Komando Kewilayahan. Pada bab ketiga merupakan serangkaian dokumen yang melengkapi perjalanan perang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Dokumen itu tidak hanya berbicara tentang taktik dan strategi, akan tetapi juga menyangkut bagaimana aturan hukum dilakukan dan juga sistem pemerintah di tingkat desa maupun kecamatan yang diselenggarakan oleh pemerintah militer saat itu ya. Buku ini ditulis berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman penulis. Jadi cukup menarik dari pengalaman buku dari Fundamental of Guerrilla Warfare ini ya. Tapi kemudian ada sebuah postingan ya, ini akan sedikit membahas lagi tentang detailnya juga. Ada sebuah postingan yang mengatakan bahwa Vietnam itu pernah menang perang gerilya, tapi itu
karena orang-orang Vietnam Utara itu mempelajari buku Fundamental of Guerrilla Warfare ini, dan ternyata itu tidak ya, itu hanyalah informasi yang sebenarnya salah tapi terlanjur tersebar. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang buku yang dipelajari Vietnam Utara, dan kita akan melihatnya juga di Fundamental of Guerrilla Warfare ya. Saya mengutip dari Tirto ID ya. Ada sebuah akun di Instagram kalau tidak salah yang mengatakan hal tersebut ya. Dalam penelusuran Tirto ID dalam buku biografi Giap yang ditulis oleh LTC John C. Lavender pada 1973 berjudul General Vo Nguyen Giap, The Vietnamese Napoleon. Jadi kalau buat teman-teman, buat yang kurang paham, bahwa tokoh besar dalam perang Vietnam itu ada dua. Yang pertama adalah General Von Nguyen Giap, kemudian ada juga Ho Chi Minh. Jadi sebenarnya perang gerilya ini, ideologi dari Vietnam ini diambil dari dua tokoh ini ya. Yang pertama adalah Nguyen Von Giap, yang pada waktu itu mengungsi ke Tiongkok ya, karena waktu itu kondisinya tidak aman. Tapi di Tiongkok itu, di provinsi Yunnan, beliau bertemu dengan Mao Zedong, dan di sana dia belajar tentang apa itu perang gerilya dan pelatihan perang gerilya seperti apa, membentuk pelatihan militer yang cukup bagus ya untuk kedepannya menjadi sumber perlawanan dari rakyat Vietnam Utara. Dia mengagumi sebuah risalah yang ditulis oleh Mao pada 1938 berjudul The Strategic Problem of Anti-Japanese Warfare, Anti-Japanese War, yang isinya dekat dengan situasi di Vietnam, utamanya konflik antara Vietnam dan Indochina Perancis ya. Kemudian buku yang membuat terinspirasi Nguyen Van Giap yang lain adalah tentang Struggle of Chin Can San Mountain yang ditulis pada 1928, memberikan petunjuk untuk membangkitkan pasukan gerilya. Jadi Nguyen Van Giap terinspirasi dari dua buku tersebut ya. Kemudian selain dari titel, saya juga mendapat informasi dari Liputan 6 tentang jurnal penelitian tentang Ho Chi Minh and the Origin of the Vietnamese Doctrine of Guerrilla Warfare, taktik yang ditulis oleh Edward K. O'Down, yang mengungkapkan bahwa Ho Chi Minh, pemimpin Vietnam Utara, diketahui pernah bergabung di sebuah sekolah perang gerilya di Hainan, Cina pada 1938, yang kemudian menuliskan pamflet Catch dan Who to Catch, taktik gerilya pada sekitar tahun 1941, yang berfungsi sebagai panduan bagi para pemimpin detasmen gerilya komunis Vietnam 1941 sampai 1944 dan kader pertama tentara rakyat Vietnam. Sedangkan buku pokok perang gerilya Jenderal Ahn Nasution pertama kali diterbitkan tahun 1953. Jadi memang tulisan perang gerilya itu awalnya yang dipelajari Vietnam Utara itu tahun terbitnya lebih awal ya. Tadi ada yang menjelaskan 1938, 1928 ya, dari karya-karya Mao Zedong dan hasil perangnya melawan Jepang ya, sehingga menjadi inspirasi bagi Nguyen Van Giap dan Ho Chi Minh ya. Sedangkan kita menjelaskan sedikit saja tentang strategi tentang perang gerilya yang dipelajari Vietnam Utara dari Partai Komunis Tiongkok ya. Yang pertama adalah fase pertama adalah penyebaran propaganda, perekrutan, infiltrasi, organisasi, dan pengadaan senjata. Fase kedua adalah perang gerilya yang melibatkan sabotase, penyergapan, dan tindakan militer lain terhadap militer maupun institusi vital. Dan fase ketiga adalah perang konvensional untuk merebut kota, menggulingkan. Meskipun sudah terjawab ya teman-teman bahwa Fundamental of Guerrilla Warfare itu bukan inspirasi dari Vietnam Utara, tapi kita harus apresiasi bahwa buku Fundamental of Guerrilla Warfare itu adalah sebentuk karya ilmiah yang cukup bagus ya, yang cukup detail, juga menjelaskan tentang apa itu perang gerilya, bagaimana melakukannya, bagaimana melakukan perang anti gerilya, dan selengkapnya sudah ada ya. Jadi itu sebuah apresiasi bahwa Ahn Nasution itu adalah salah satu bagian dari orang intelektual, dan karyanya itu adalah dari menjadi warisan intelektual nasional ya, terutama dari bukunya ya. Jadi buku itu tetap berharga ya teman-teman ya. Kemudian kita akan menjelaskan ya sedikit ya, walaupun Indonesia itu dan Vietnam itu sama-sama melakukan perang gerilya, tapi sebagai penjelasan saja ya, perang gerilya itu terjadi hanya ketika tentara utama atau komando itu strategi sudah hancur ya. Jadi perang gerilya itu adalah perang yang menjadi opsi yang benar-benar terakhir ya. Sebagai contohnya, ketika Vietnam berhasil mengusir Prancis di pertempuran Dien Bien Phu tahun 1954, mereka melakukan bukan perang gerilya tapi ofensif serangan langsung ya. Itu menunjukkan bahwa perang gerilya itu hanya perang untuk melemahkan dan
menguras tenaga lawan, tapi bukan sebagai pukulan akhir dalam memenangkan perang ya. Contohnya kita melihat di Vietnam dalam mengusir Prancis di pertempuran Dien Bien Phu 1954, dan bagaimana mereka juga melakukan serangan besar yang namanya Tet Offensive. Indonesia juga melakukan hal yang sama. Salah satu contohnya adalah serangan 1 Maret 1949 yang dilakukan oleh TNI sebagai bukti langsung bahwa keberadaan TNI itu masih ada dan siap menjaga kedaulatan negara Indonesia ya. Waktu itu serangan itu ada serangan langsung ya, atau perang konvensional langsung, walaupun menduduki pemerintah dalam waktu beberapa jam sebelum ditarik mundur. Selain itu ada juga ya namanya ada operasi Trikora ya, kalau tidak salah, Trikora Trikomando Rakyat dalam perebutan Irian Barat itu ada namanya Sandri Operasi Mandala yang dipimpin oleh Letjen Soeharto untuk merebut Irian Barat ya. Waktu itu Indonesia mendatangkan cukup banyak alutsista dari Uni Soviet dalam melakukan kampanye serangan langsung untuk mengusir Belanda dari Irian Barat ya. Itu sedikit saja tentang perang gerilya dari bukunya Fundamental of Guerrilla Warfare dan taktik-taktik perang gerilya yang dilakukan oleh Vietnam, dan tentang sedikit tentang perang gerilya ya. Oke ya, kita sudah membahas tentang Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution atau Pak Nas yang saya sudah jelaskan cukup panjang tadi. Kita akan masuk sedikit tentang Soeharto, sang jenderal ahli politik. Ya, pembahasan dari Soeharto ini memang kita juga tahu ya bahwa Soeharto itu memang banyak sekali melakukan aksi dalam perang-perang terlebih dahulu ya. Yang salah satu yang paling terkenal adalah serangan umum 1 Maret 1949 dan penumpasan G30 SPKI yang waktu itu dilakukan oleh Soeharto. Tapi waktu itu juga Soeharto mendapatkan dukungan moral dan politik oleh Nasution ya, satu-satunya korban dari G30 SPKI yang masih selamat. Beliau itu waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan juga, dan beliau juga memberikan mandat juga seperti ke Soeharto, walaupun tidak langsung ya, bahwa dukungan politik dan moral dari Abdul Haris Nasution juga berpengaruh juga dalam penggulingan penggagalan kudeta G30 SPKI ya, walaupun kudeta itu masih menjadi perdebatan dalam sejarah ya. Tapi kita harus tahu ya bahwa Soeharto setelah keterlibatannya dalam dunia militer, beliau juga naik menjadi presiden, dan apa yang dilakukan Soeharto itu cukup panjang ya, 32 tahun memimpin Indonesia. Beliau itu dikenal sebagai Bapak Pembangunan Nasional, juga pernah mendapat penghargaan dari FAO atau Federasi Pangan Dunia atas keberhasilannya swasembada beras kalau tidak salah waktu itu. Tapi tidak luput dari kontroversi juga ya, bahwa maraknya KKN yang terjadi dan politik yang dilakukannya itu dalam melakukan pemerintahannya, termasuk kejahatan-kejahatan HAM yang menjadi sebuah beban bagi Soeharto waktu itu ya, menjadikan nama beliau tercoreng ya, bahwa sebenarnya dia juga pernah berjasa di militer Indonesia, tapi ya apa yang terjadi di pemerintahannya itu memang agak membuat kita luntur, lupa bahwa Soeharto juga bagian dari orang-orang pertama yang penting dalam perkembangan TNI di Indonesia ya. Saya akan membahas sedikit ya, nanti untuk pembahasan tambahannya ini akan saya membandingkan tentang perbandingan Abdul Haris Nasution dan Soeharto ya. Nasution yang menulis sebagai Pertahanan Rakyat Semesta dan Manajemen Perang Gerilya. Nasution itu terkenal sebagai visioner, intelektual, dan konseptor, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana operator operasi militer utama dan pemegang kekuasaan politik. Sifatnya pragmatis, efektif, dan politis ya. Kemudian kita sudah membahas kurang lebih cukup panjang ya, membahas tentang ketiga jenderal tersebut, dedikasi panjang mereka bertiga dalam memperjuangkan perjuangan nasional ya waktu itu ya, melawan penjajah, melawan pemberontakan dalam negeri. Dan kemudian kita akan masuk ke bab ketiga, kontroversi antara propaganda Orde atau dedikasi nasional. Di Indonesia, pangkat bintang 5 itu adalah pangkat Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar Tentara Indonesia, dan Marskal Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 hanya diberikan kepada perwira tinggi yang sangat berjasa terhadap perkembangan bangsa dan negara pada umumnya dan Tentara Nasional Indonesia pada khususnya. Demikian bunyi pasal 7 ayat 2A Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1997 ya. Dalam beberapa penjelasan PP tersebut, perwira tinggi yang sangat berjasa adalah sebagai berikut.
perwira tinggi terbaik yang tidak pernah mengenal berhenti dan memperjuangkan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Perwira tinggi terbaik yang pernah memimpin perang besar dan berhasil dalam pelaksanaan tugasnya, atau perwira tinggi terbaik yang telah meletakkan dasar-dasar perjuangan ABRI. Sejak 1997 baru ada 3 jenderal yang mendapatkan gelar bintang 5, yaitu yang pertama adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Soeharto. Dilihat dari sudut pandang historis, perjalanan karir militer yang panjang 3 tokoh tersebut memang mungkin tidak berlebihan bahwa gelar tersebut diberikan, tetapi memang dengan hanya sekarang Soeharto saja yang belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Untuk Nasution dan Jenderal Sudirman sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tapi memang peran secara historisnya mereka cukup panjang dan cukup berjasa juga ya. Jika kita melihat Jenderal Sudirman, dilihat dari awal perjalanan karir militer Jenderal Sudirman begitu cepat, tetapi tekad perjuangannya yang besar membuat beliau menjadi sebuah lambang perlawanan bersenjata nasional. Walaupun menderita penyakit TBC dan melanjutkan perang gerilya dengan satu paru-paru, dengan melakukan perang gerilya sambil ditandu dan ditemani dengan dokter pribadi. Kemudian kita tahu Abdul Haris Nasution, namanya kurang dikenal, tapi memang beliau itu adalah sosok yang mendirikan ideologi dari Tentara Nasional Indonesia, dasar-dasarnya. Tetapi Nasution bukan hanya berjuang melawan Belanda, beliau juga menghadapi banyak pemberontakan besar seperti salah satunya DITI dan PKI. Perumus dari ideologi Hankam Rata ya, sistem keamanan rakyat semesta ya, yang melibatkan TNI Polri, komponen cadangan, dan masyarakat utamanya. Beliau dikenal jenius karena beberapa karyanya, salah satu yang terkenal tadi sudah saya sedikit jelaskan tentang Fundamental of Guerrilla Warfare ya. Kemudian beliau juga seorang yang mengusulkan fungsi ABRI yang kemudian disalahgunakan oleh Soeharto sebagai bagian dari politisasinya dalam penggunaan kekuatan bersenjata. Beliau memimpin sidang MPRS 1967 juga yang mencopot jabatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup pada waktu itu. Meskipun peran di Orde Baru mulai meredup, tapi beliau masih berani secara tegas mengkritisi Soeharto atas tuduhan KKN dan Soeharto yang sudah menyalahartikan penggunaan kekuasaannya. Jadi Nasution ini walaupun di Orde Baru ini juga pernah mengkritik Soekarno, menjatuhkan Soekarno, pernah mengangkat Soeharto, tapi beliau juga orang yang cukup kritis kepada Soeharto, menjadi salah satu tokoh yang unik ya. Beliau adalah orang yang pernah bersama dengan Soekarno dan Soeharto, tapi beliau juga pernah menentang dua tokoh tersebut ya. Mungkin itu adalah sejarah juga bagaimana langkah politik dari Nasution itu membuat namanya beliau itu kurang dikenal ya, karena perseteruannya dengan Soekarno maupun Soeharto waktu itu. Beliau juga sampai mendapat julukan jenderal tanpa pasukan dan politisi tanpa partai ya. Soeharto, yang kemudian kita membahas sedikit lagi tentang Soeharto, sosok yang dikenal besar dalam perjuangan nasional, tetapi di masa pemerintahannya banyak menjadi sebuah kontroversi besar berkaitan dengan HAM dan KKN, korupsi kolusi nepotisme yang dilakukan Soeharto ya. Oke, itu adalah sedikit kurang lebih cukup panjang ya penjelasan hari ini ya. Mungkin ada beberapa hal yang masih keliru atau masih kurang, akan bisa di komen ya, di komentar ya, berkaitan apa saja yang kurang di video tersebut ya. Kita ini karena channel ini diskusi bersama Saifur, saya akan membuka perspektif dari saya dan membolehkan kalian juga ikut berdiskusi di kolom komentar ya. Itu ada sedikit dari karya yang saya berikan. Untuk mendukung karya saya ini, berikutnya kalian bisa klik tombol subscribe, bisa like, dan bisa share ya, agar kita mendapatkan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Karena mungkin setelah ini pembahasan berikutnya saya akan sedikit membahas tentang konflik-konflik luar negeri ya. Karena kemarin saya sudah membahas tentang masalah nasional, sekarang mungkin saya akan masuk ke masalah yang lebih internasional. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dari saya, host kalian DBS Diskusi Bersama Saifur. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih buat saya dan mohon maaf bila banyak kesalahannya. Terima kasih dan sampai jumpa.